Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, kita akan membahas materi seputar anggaran kas. Di sini saya akan lebih banyak membahas tentang ilustrasi bagaimana kalian membuat anggaran kas. Oke, next. Jadi apa itu anggaran kas? Anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan penggunaan kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan kas dan perencanaan pengeluaran kas. Sifat aliran kas, baik aliran kas maupun kas masuk maupun aliran kas keluar yang bersifat kontinu, misalnya contoh pembelian bahan baku dan pembayaran upah serta gaji. Tujuan dari penyusunan anggaran kas itu untuk apa? Tujuan perusahaan melakukan penyusunan anggaran kas antara lain yang pertama menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Kedua, memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang, di mana bila terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dan tambahan baru, dan sebaliknya bila perusahaan mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Keempat, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Kelima, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Keenam, sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Oke, pendekatan penyusunan anggaran kas. Ada dua macam anggaran kas yang diperlukan perusahaan. Ada anggaran kas jangka pendek, anggaran kas jangka panjang, dan transaksi yang menyebabkan meningkat atau menurunnya jumlah kas dapat dipolakan sebagai berikut. Nah, ini contohnya adalah tabel di sini ya. Back dulu. Nah, di sini ada sumber-sumber kas atau penambahan dan ada sumber-sumber pengurangan kas. Nah, di sini jika TR lebih dari TC, jadi pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisa dikatakan perusahaan itu mengalami laba. Jika total cost-nya lebih besar dibandingkan total revenue, maka perusahaan dikatakan rugi. Sumber kas yang kedua ada akumulasi penyusutan. Kalau penggunaan kas lebih ke pembelian aktiva tetap. Penambahan di sini mulai dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, sedangkan di sini berkurangnya karena adanya pembayaran hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Bertambah equity karena ada modal di store, ada cadangan, dan ada laba yang ditahan. Sedangkan berkurangnya equity itu karena berkurangnya modal yang di store, berkurangnya cadangan, dan laba yang ditahan biasanya dibagikan. Kayak langkah penyusunan anggaran kas. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama, menyusun anggaran penagihan piutang. Yang kedua, menyusun anggaran penerimaan kas yang biasanya terjadi dari proses penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan lain-lain. Terus ada menyusun anggaran pengeluaran kas. Nah, yang pertama, anggaran pengeluaran kas ini umumnya mencakup pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung, pembelian lain-lain, anggaran untuk biaya-biaya, dan pengeluaran lain-lain. Menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara, artinya bila terdapat saldo kas akhir yang minus atau negatif, maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar dan sebagai konsekuensinya diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokok. Yang ketiga, memperkirakan pembayaran bunga. Untuk itu diperlukan suatu skema pembayaran bunga yang lengkap. Yang keempat adalah menyusun anggaran kas akhir. Oke, ini adalah contoh soal dan pembahasan bagaimana menyusun anggaran kas. Data penjualan yang dimiliki oleh PT Langit Biru untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut. Januari 3.500.000, Februari 3.750.000, Maret 4.500.000. Untuk triwulan kedua kita ada 12 juta, triwulan ketiga ada 10.500.000, dan triwulan keempat ada 11.250.000. Kerugian karena piutang tak tertagih sebesar 1%. Jadi setiap kita memberikan penjualan ataupun pasti kan ada kemungkinan piutang yang tak tertagih. Nah, di sini kita kasih rasio bad debt sebesar 1%. Terus untuk pola pengumpulan piutang, jadi nanti pola pengumpulan piutang kita kurangi dulu dengan piutang yang tidak tertagih sebesar 1%. Untuk bulanan,
60% pada bulan penjualannya. Jadi pada bulan penjualan kita potong 60% ya. Terus bulan berikutnya kita ambil 30%. Terakhir kita 2 bulan berikutnya kita ambil 10%. Kalau untuk triwulan kita ambil 80% triwulan terjadinya penjualan dan 20% triwulan berikutnya. Saldo kas awal tahun itu sebesar 2.500.000. Penerimaan lain-lain triwulan kedua kita punya penerimaan 2 juta. Untuk triwulan ketiga kita ada penerimaan 3 juta. Ketiga, berbagai pengeluaran yang membutuhkan kas. Pertama ada pembelian bahan baku. Itu ada Januari kita beli 1.350.000, Maret 1.200.000, triwulan kedua 3.600.000, triwulan ketiga 3.750.000, triwulan keempat sama 3.750.000. Pembayaran upah dan gaji bulan Januari ada 1.170.000, Februari 900.000, Maret 1.100.000. Triwulan kedua ada 2.925.000, triwulan ketiga ada 2.700.000 dan triwulan keempat ada 2.775.000. Pengembalian hutang Februari ada 3 juta, triwulan kedua 12 juta. Untuk dividen triwulan kedua 900.000, triwulan keempat juga 900.000. Macam-macam biaya Januari ada 650.000, Februari 450, Maret 800.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 masing-masing ada biaya sebesar 1.350.000. Next. Nah, pada triwulan kedua, perusahaan ini memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dan dikembalikan pada triwulan keempat. Terus ada pembayaran bunga pinjaman dibayarkan pada triwulan kedua sebesar 150, triwulan ketiga 225.000, dan triwulan keempat 75.000. Nah, setelah kita ketahui soalnya, lalu kita ke pertanyaan. Jadi berdasarkan data tersebut, saudara diminta untuk menyusun yang pertama anggaran pengumpulan piutang, yang kedua anggaran penerimaan kas, yang ketiga anggaran pengeluaran kas, dan keempat adalah anggaran kas akhir. Oke, kita selesaikan. Yang pertama adalah kita membuat tabel ya. Jadi kita buat keterangan itu ada dari bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada penjualan tunai. Tadi kan kita pakai 50% ya. 50% berarti kita cari 50% dari penjualan bulan Januari. Jadi 3.500.000 kali 50% kan sebesar 1.750.000. Terus untuk penjualan kredit selanjutnya juga 50%. Jadi sama 1.750.000. Bad debt 1% berarti 36.000 dan piutang neto ini sebesar 1.715.000. Begitupun dengan penyelesaian bulan Februari, Maret, triwulan kedua, triwulan ketiga maupun triwulan keempat ya. Untuk bad debt-nya meningkat pada 37.500, 45.000, 120.000, 105, dan 112.500. Next. Kita selesaikan setelah kita menghitung yang tadi, kita membuat yang pertama anggaran pengumpulan piutang. Sini keterangannya sama Januari, Februari, Maret, triwulan 2, 3, 4, dan total. Untuk Januari kita ada tadi sebesar 1.029.000. Jadi ada piutang yang dibayar di bulan Januari sebesar 1.029.000. Atau kita tadi menggunakan 60% ya, 60%. Yang ini berapa tadi? 60%, 30%, dan 10%. Ya. Terus untuk triwulan kita menggunakan 80% dan 20%. Jadi ketemunya 80% itu 4.704.000 dan triwulan ketiga kita mendapatkan piutang juga sebesar 1.176.000. Lalu kita total tinggal ditambahkan. Yang kedua anggaran penerimaan kas. Nah, di sini ada keterangan ada piutang, penjualan tunai, lain-lain, dan total. Ini dari Januari sampai triwulan keempat. Jadi piutang yang tadi kita masukkan ke tabel sini. Jadi ada 1.029.000, 1.617.000, 2.045.000, 5.769.000 sampai 5.439.000. Untuk penjualan tunai juga kita dapat dari yang tadi ya, yang pertama kali kita hitung, kita tinggal pindahkan ke sini.
Nih. Nah, ini kita tinggal pindahkan ke tabel yang tadi. Oke. Nah, tadi, sorry, cepetan. Ya. Nah, ini kita tinggal pindah ke sini. Untuk penjualan tunai sesuai dengan bulan dan triwulan. Untuk lain-lain kita tadi kan ada di soal kita menerima lain-lain itu di bulan kedua dan triwulan ketiga, yaitu sebesar 2 juta dan 3 juta. Jadi kita tinggal tambahkan total ini dari penambahan piutang tambah penjualan tunai tambah lain-lain. Ini ditambah, ditambah. Oke. Next, anggaran pengeluaran kas. Oke. Untuk anggaran pengeluaran kas, tabelnya seperti pada layar. Jadi keterangan ada pembelian bahan baku. Kita melakukan pembelian bahan baku pada bulan Januari sebesar 1.350. Maret sebesar 1.200. Triwulan kedua 3.600, triwulan ketiga 3.750, dan triwulan keempat sama ya. Untuk pembayaran upah Januari kita ada pembayaran upah sebesar 1.170.900 dan sebagainya sampai triwulan keempat sebesar 2.775. Terus untuk masalah hutang kita ada bulan Februari atau pengeluaran untuk hutang itu kita Februari ada 3 juta. Triwulan kedua kita ada 12 juta. Terus ada dividen kita bagi di triwulan kedua dan keempat sebesar 900.000. Untuk macam-macam biaya berdasarkan soal tadi ya. Bulan Januari 650 sampai triwulan keempat itu sebesar 1.350.000. Ini tinggal kita total dari atas ke bawah sama pembelian bahan baku tambah pembayaran upah, pengeluaran hutang, dividen, tambah macam-macam biaya, ketemulah 3.110 ya. Jadi kita tinggal menambahkan gitu. Ini kalau dihitung kan sama kan 0 berapa ini? 17 1 ya, 11. Oke, tinggal ditambahkan. Next, pembahasan terakhir tadi anggaran kas akhir ya. Oke, tabelnya seperti ada di slide. Jadi di sini ada saldo awal. Saldo awal untuk bulan Januari diketahui 2.500.000. Untuk Februari 2.109.000. Maret 1.251.000 sampai triwulan keempat sebesar 5.808.500. Ada penerimaan di bulan Januari sebesar 2.709.000 dan triwulan keempat ada 11.064. Ini kalian bisa lihat penerimaan dari tabel-tabel di sebelumnya, dari anggaran-anggaran sebelum kita menghitung atau membuat anggaran kas akhir. Terus untuk hutang kita ada triwulan kedua kita mendapat hutang ya itu sebesar 5 juta. Terus untuk tersedia berarti tinggal kita tambahkan. Jadi ini kita tambah saldo awal ditambah penerimaan tambah hutang ketemu 5.279. Begitupun dengan triwulan keempat ketemu 16.872.500. Terus ada pengeluaran di bulan Januari sebesar 3.170. Terus triwulan ketiga sebesar 7.800. Untuk anggaran hutang kita ada di triwulan keempat sebesar 5 juta. Untuk bunga kita ada dari triwulan kedua sampai keempat, jadi kita harus bayar triwulan kedua sebesar 150.000. Terus ada 225.000 dan triwulan keempat 75.000. Untuk saldo akhir berarti kita tinggal mengurangi dari 5.279. Tahu dana yang tersedia kita kurangi pengeluaran, jadi ketemunya 2.109.000 untuk bulan Januari. Untuk Februari 1.251. Jadi ini dikurangi ini ya. Lalu untuk bulan berikutnya juga sama gitu ya. Ini ketemu 209 triwulan kedua 291.500. Triwulan ketiga 5.808.500 dan triwulan keempat 3.022.000. Oke. Sekian untuk penjelasan pembuatan anggaran kas dari anggaran kas
piutang sampai dengan anggaran kas akhir. Apabila kalian masih bingung untuk membuat anggaran kas, silakan untuk bertanya ataupun mencari referensi yang lain. Dan apabila dalam video yang saya berikan masih ada kesalahan perhitungan, saya mohon maaf dan silakan untuk dikoreksi. Akan saya revisi lebih lanjut. Terima kasih.